Ya, kenalin nama saya Pradipta Arga Wicaksana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini sebagai peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang yang pertama itu teori Frankfurt, yang kedua itu speech art theory, yang ketiga itu cultural studies. Oke, langsung masuk ke pembahasan teori yang pertama, yaitu Frankfurt School. Frankfurt sendiri, oh, oke, teori Frankfurt sendiri, ini teori kritis yang beraliran Marxis, atau sebutannya Marxian. Yang berasal yang mulai berkembang di Jerman, yang didirikan pada tahun 1923 di Frankfurt University pada waktu itu. Meskipun berhaluan Marxis, para ahli teori ini tidak menang mentah-mentah pemikiran Karl Marx yang dinilai sangat deterministik terhadap ekonomis. Dari pemikirannya Frankfurt sendiri, itu tidak hanya membahas terkait Martian saja, tapi ada ide-ide Hegel, yaitu dialektika Hegel yang digunakan oleh sekolah Frankfurt, utamanya terkait kritikan Hegel kepada Immanuel Kant, yaitu konsep das Ding Ich, yaitu konsep benda atau forma kepada hakikatnya. Karena bagi Hegel sendiri, akal budi pada dasarnya harus merupakan sebuah realitas dari diri sendiri dengan subjektivitas, sebagaimana usulan Kant, manusia merupakan forma yang kaku dan dingin. Nah, di sini Hegel berusaha mencairkan ide Kant dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, cara manusia berpikir dengan totalitas. Yang kedua, ialah cara pandang yang unsur-unsur saling bernegasi atau saling berhubungan. Terus berkontradiksi, saling berlawanan, dan bermediasi, saling berdamai. Yang kedua, seluruh proses dialektis sebenarnya adalah realitas yang bekerja sehingga memungkinkan manusia untuk melakukan proses yang pertama. Yang ketiga, dengan berpikir dialektis, maka manusia harus memilih untuk mengenali segala realitas dalam kerangka empiris historis yang menolak sama sekali segala hal yang formal dan abstrak. Dengan mengimplementasikan tiga tahap ini, sekolah Frankfurt disebut sebagai gerakan kebangkitan Hegelian kiri. Soalnya pada zamannya Hegel itu terbagi, ada Hegelian kanan dan Hegelian kiri. Gerakan yang bangkit dengan berkembang pertama kali pada masa Marx tergabung pada Hegelian muda. Yang pembahasan selanjutnya, kalau melihat Marx yang dikembangkan di teori Frankfurt, itu tadi udah ada kritik bahwa kalau kata sekolah Frankfurt ini terlalu deterministik ekonomis. Masa Frankfurt termasuk ke dalam kaum Marxian atau kaum Marxisme sebutannya, diakibatkan yang dikritik oleh sekolah Frankfurt itu ada banyak proses sosial yang diakibatkan sumber yang banyak tak hanya secara ekonomi. Menurut Frankfurt, ada beberapa hal lain seperti hegemoni. Hegemoni sistem kapitalistik yaitu berbagai ketidakadilan dan ketimpangan sosial sampai ekonomi terjadi dalam masyarakat sebagai mana akibat dari hegemoni sistem kapitalistik. Yang kedua, ideologi. Ideologi adalah bagi Frankfurt bahkan bagi Marx yaitu kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Yang ketiga yaitu rasio instrumental telah menghasilkan budaya industri, culture state industri yang telah menghalangi perkembangan individu secara otonom. Penindasan yang terjadi dalam masyarakat konsumtif ini eh, terkait dengan kebutuhan yang salah satunya palsu atau false need, kebutuhan yang semu.
Nah, dalam masyarakat konsumtif. Jadi masyarakat dipaksa hidup konsumtif, padahal apa yang diinginkan itu tidak butuh, tapi dipropagandakan seolah-olah orang ini butuh. Terus yang keempat, struktur dan konfigurasi masyarakat aktual. Teori kritis ingin membangun teori yang mengkritik struktur dan konfigurasi masyarakat aktual sebagai akibat dari suatu pemahaman yang keliru tentang rasionalitas. Yang terakhir yaitu kekuatan. Kekuatan sendiri akhirnya menciptakan dan mendukung dunia sosial. Teori ini lahir untuk mempertanyakan relasi kuasa, mengkritik status quo atau status yang diam-diam saja, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Teori kritik, teori kritis bersifat transformatif, jadi selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Artinya ada teori dan juga ada aksi. Nggak hanya secara teoritis tapi juga secara praktis. Fokus Frankfurt School adalah untuk melawan sistem yang dominan dan menindas seperti ideologi dominan, sistem patriarki, dan kapitalisme. Ideologi bukan hanya sekumpulan gagasan, namun juga merupakan representasi yang dapat mendominasi pikiran dan kelas sosial. Contohnya ideologi bahwa wanita itu harus berkulit putih agar cantik. Padahal tidak juga gitu. Wanita juga kulit hitam juga cantik-cantik aja. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu ada beberapa tokoh di Frankfurt School, jebolan-jebolan Frankfurt School. Yang pertama ada Theodor W. Adorno, yaitu seorang sosiolog, filsuf, pengamat musik, dan komponis yang berasal dari Jerman. Dia mengikuti mazhab Frankfurt bersama Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Salah satu pemikiran Adorno adalah tentang hubungan antara lingkungan dengan manusia. Adorno berusaha menjelaskan manusia menjadi rakus untuk mengambil sumber daya alam dengan teknologinya. Kondisi ini dinamakan Adorno sebagai negativitas total. Yang kedua ada Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini anggota kedua dari Frankfurt. Dia memainkan peran penting dalam mempertahankan dimensi kritis dan emansipatoris dari Marxisme dalam konteks perkembangan abad 20 sampai ke 21. Habermas memfokuskan perhatiannya pada komunikasi manusia dan memperkenalkan konsep-konsep seperti rasionalitas komunikatif, diskursus etis, terus demokrasi deliberatif, praktik universal, tindakan komunikatif, dan ruang publik. Yang ketiga ada Mark Horkheimer yang tadi disebutkan. Mark Horkheimer adalah salah satu filsuf juga generasi pertama dari mazhab Frankfurt. Ia lahir pada tahun 1895 dan meninggal pada 1973. Horkheimer merupakan keturunan Yahudi dan pengaruh tradisi Yahudi terlihat dalam pandangan Horkheimer tentang Allah. Salah satu pemikiran Horkheimer adalah kritik terhadap Marxis. Konsep utama dari sekolah Frankfurt sendiri. Ada beberapa konsep utama yang diangkat dalam konsep di teori kritis dari sekolah Frankfurt, yaitu yang pertama adalah totalitas. Totalitas bagi Frankfurt, Frankfurt sendiri memandang masyarakat sebagai totalitas dan bukan objek yang terpisah dari realitas. Gitu. Yang kedua, kesadaran. Teori kritis sekolah Frankfurt itu menganggap kesadaran sebagai produk dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Di mana manusia itu sendiri kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Terus yang ketiga, alienisasi. Di alienisasi ini Frankfurt ini kurang lebih sama kayak punya teorinya Hegel, yaitu adanya marginalisasi dalam masyarakat modern, di mana manusia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Ada penyangsian-penyangsian atau pengkotak-kotakan dalam struktur sosial itu sendiri. Yang keempat yaitu kritik. Teori kritis sekolah Frankfurt memperkenalkan konsep kritik sebagai alat untuk memahami dan mengubah masyarakat. Lalu yang terakhir dari Frankfurt ada orientasi pusat dari teori kritis. Sekolah Frankfurt adalah kritik terhadap masyarakat modern dan kapitalisme.
para anggota mazhab Frankfurt mencoba mengembangkan teori masyarakat yang didasarkan pada filsafat Marxian dan Hegelian, tapi juga memanfaatkan wawasan psikoanalisis punya Sigmund Freud, sosiologi, filsafat eksistensial, dan disiplin ilmu lainnya. Mereka berusaha memperbaiki masyarakat dengan mengkritik kondisi sosial yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Frankfurt ini kurang lebih sering kritik untuk memperbaiki kondisi sosial yang sudah bobrok dan terjadi alienisasi dalam pengdikotomian setiap masyarakat. Dalam perkembangannya, teori kritis sekolah Frankfurt juga berhadapan dengan teori postmodern lainnya dalam mempertanyakan apa makna kebenaran sebagai produk rasionalitas manusia. Selain itu, pengaruh belahan negara Jerman juga berimbas pada pemikiran sekolah Frankfurt yang juga diwakili oleh kritik ideologi Sigmund Freud atau Freudian. Lalu selanjutnya saya akan membahas speech art theory. Speech art theory ini muncul dari pengembangan bahasa dan filosofi yang merupakan bagian dari teori pragmatik atau secara simpel yang mana mencoba mencoba untuk mengatur berbagai macam permainan bahasa yang digunakan orang-orang untuk berinteraksi. Jadi speech art theory ini tidak sepenuhnya terlepas dari semantik ya dan taktis dan skematisme tata bahasa formal, eh, tata bahasa formal. Filosofi dalam teori ini masih mencoba untuk mengetahui sistem tentang bagaimana cara mempengaruhi dengan menggunakan bahasa sehingga komunikasi ini bisa dinyatakan berhasil. Lalu yang poin berikutnya yaitu ada asumsi dari speech art theory. Asumsi dari speech art theory yaitu teori tindak tutur dimulai dengan asumsi bahwa unit minimal komunikasi manusia bukan kalimat atau ekspresi lainnya, melainkan hasil beberapa jenis tindakan seperti membentuk pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberikan pesan, menggambarkan, menjelaskan, meminta maaf, berterima kasih, dan ucapan selamat. Kalau dianalisa secara karakteristik, pembicara melakukan salah satu atau lebih dari tindakan ini dengan mengucapkan sebuah kalimat atau beberapa kalimat, tetapi tindakan itu sendiri tidak harus dibingungkan dengan kalimat atau ekspresi lain yang diucapkan. Seperti itu. Lalu speech art teori menurut ahli yaitu John L. Austin. Bagi John L. Austin, speech art teori adalah tuturan merupakan sebuah tindakan yang menghasilkan tuturan sebagai produk tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tindakan bertutur yang memiliki maksud tertentu yang dapat diungkapkan secara eksplisit maupun implisit. Austin selanjutnya mengatakan bahwa dalam mengucapkan sebuah tuturan, seorang melakukan 3 peristiwa tindakan. Yaitu tindakan yang pertama, yaitu tindakan lokusi. Yang pertama tindakan Masuk nggak? Yang selanjutnya yaitu tindakan lokusi. Ya, tindakan lokusi adalah tindakan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tadi dibahas atau disebutnya tindakan. Tindakan lokusi adalah tindakan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Tindakan tutur atau tindakan bertutur, lokusi merupakan the act of saying something yang mengutamakan isi tuturan yang disampaikan oleh pentutur. Lalu, konsep tindak tutur lokusi memandang pada bentuk suatu ujaran atau kalimat. Bentuk tindakan lokusi ini dibedakan menjadi 3, yaitu penyataan atau sebutannya deklaratif, yang kedua yaitu pernyataan atau
interogatif, yang ketiga yaitu perintah atau imperatatif. Imper imperatif, imperatif. Yang kedua yaitu tindakan yang kedua yaitu tindak ilokusi. Tindakan ilokusi yaitu tindak tutur nyata yang dilakukan oleh tuturan seperti janji, sambutan, dan peringatan. Dalam tindak ilokusi digolongkan dalam aktivitas bertutur ke dalam 5 bentuk tuturan, yaitu tindak tutur asertif, yang pertama, yaitu yang kedua tindak tutur direktif, terus yang ketiga itu tindak tutur komisif, yang keempat itu tindak tutur ekspresif, yang kelima itu tindak tutur deklaratif. Lalu setelah tindak ilokusi itu ada lagi yaitu tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindakan perlokusi ini memilih pengaruh terhadap mitra tutur yang mendengarkan tuturan. Akibat pengaruh tersebut, tanggapan dari mitra tutur tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga berupa tindakan atau perbuatan. Terus poin selanjutnya yaitu cultural studies. Kalau melihat cultural studies sendiri itu apa, secara simpelnya yaitu cultural studies adalah bidang penelitian dan pengajaran interdisipliner inovatif yang menyelidiki cara-cara di mana budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial dan kekuasaan. Eh, Cultural Studies ini lahir di tengah-tengah semangat neo-Marxisme atau ideologi Marxian dalam pembawaan yang baru, yang berupaya meredefinisikan atau mendefinisikan ulang Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Para pendirinya terdiri dari sejumlah pengajar perguruan tinggi di Inggris yang pada pasca Perang Dunia Kedua berusaha berusaha meredefinisikan makna perjuangan kelas di tengah situasi dunia yang tengah berubah. Entah kebetulan atau enggak, pada waktu itu Richard Hogarth, Raymond William, dan beberapa orang lainnya sama-sama berasal dari latar belakang kelas pekerja dan mengejar di Institut Pendidikan Orang Dewasa. Dengan latar belakang demikian, tak heran jika mereka memandang kritis asal-muasal mereka, yaitu kelas pekerja atau sebutan di Marx, di Das Kapitalnya Marx itu kaum proletar, yang berkiprah di tengah arena yang pada umumnya didominasi oleh budaya elitis, yang kalau di Marx itu sebutannya para borjuis atau burjua. Agaknya dari sini pula lah, dari awalnya seperti ini muncul suatu semangat perlawanan terhadap budaya adiluhung yang dikontraskan dengan budaya jelata kalangan kelas pekerja Inggris yang saat itu dimulai menampakkan bentuk sebagai akibat serbuan budaya populer Amerika Serikat. Selanjutnya ada karakteristik cultural studies menurut Sarder dan Van Loon. Pengertiannya, cultural studies menurut mereka yaitu mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, yaitu sosial politiknya, ekonominya, ilmu pengetahuan yang sedang berkembang, dan hukum yang terjadi di kondisi sosial masa itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, cultural studies tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan entitas sendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politik. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal.
Terus yang ketiga, budaya dalam cultural studies menampilkan dua fungsi, merupakan objek studi maupun lokasi tindakan dari kritisme politik. Cultural studies bertujuan baik sebagai usaha pragmatis maupun ideal. Terus yang ketiga, di sini cultural studies berupaya untuk mendobrak pengkotak-kotakan pengetahuan konvensional berupa mendamaikan dan mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan yang tidak tersirat atau sebetulnya pengetahuan intuitif berdasarkan budaya lokal dan yang objektif atau pengetahuan yang sifatnya universal. Cultural studies mengasumsikan suatu identitas dan kepentingan bersama antara yang mengetahui dengan yang diketahui, antara pengamat dan yang diamati. Lalu poin selanjutnya yaitu konsep cultural studies menurut Morrison. Teori cultural studies ini kalau dilihat-lihat memiliki landasan bahwa manusia, komunikasi, masyarakat, dan budaya saling berpengaruh satu sama lain, jadi saling bersinergitas. Disebut dengan teori logika dependensi. Konsep ini dapat dipahami dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada ideologi budaya. Budaya adalah kumpulan makna-makna dan masyarakat adalah subjek yang menciptakan makna tersebut secara aktif dan terus-menerus. Terus yang kedua, hegemoni kebudayaan. Hegemoni adalah konsep yang mewakili pengaruh, kekuasaan, atau dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok lainnya. Yang hal ini dapat menyebabkan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas. Terus yang ketiga ada struktur kekuasaan. Di sini manusia merupakan bagian dari kekuasaan, di mana setiap orang merupakan bagian kekuasaan pada tingkat yang berbeda. Kompetisi dalam perebutan kekuasaan seringkali terjadi untuk menentukan makna. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu decoding informasi. Ketika pesan dikirimkan kepada masyarakat, maka khalayak akan menerima dan membandingkan pesan tersebut dengan makna sebelumnya yang telah disimpan dalam ingatan. Sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada lebihnya itu semua dari Allah, apabila ada kurangnya itu semata-mata dari saya akhiri. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.